Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Aurelia Rifani dengan NIM 452200006 dari kelas ABT2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas dari usaha saya yaitu Bibimbag. Bibimbag sendiri merupakan sebuah usaha yang menjual tas tote bag dengan berbagai ukuran dan juga memiliki salah satu keunikan yaitu berkolaborasi dengan batik khas Indonesia yaitu batik Jumputan. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai bisnis model kanvas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang terbentuknya bisnis serta alasan mengapa saya memilih nama Bibimbag untuk nama brand saya. Untuk latar belakang terbentuknya usaha ini bermula ketika saya memulai kuliah offline setelah pandemi. Saya merasa barang atau perlengkapan yang saya bawa untuk kuliah itu cukup banyak dan jika dimasukkan ke tas itu tidak bisa terorganisir dengan baik sehingga membuat tas yang saya bawa itu terlihat penuh, kurang rapi, dan berat. Dari hal tersebut, saya juga merasa beberapa mahasiswa lainnya juga memiliki masalah seperti yang saya alami. Karena memang barang atau perlengkapan yang dibawa untuk kuliah itu cukup banyak. Tidak hanya barang inti seperti notebook atau binder dan juga alat tulis, tetapi juga terkadang membawa laptop, buku-buku pendamping, dan juga perlengkapan pribadi. Maka dari itu, saya memiliki inovasi untuk menciptakan tote bag dengan space yang lebih luas untuk memasukkan barang lebih banyak dan juga tersedia kantong yang memadai untuk memasukkan beberapa barang agar terlihat lebih rapi dan juga ditambah dengan desain yang unik serta bahan yang ringan sehingga dapat digunakan untuk berbagai acara, tidak hanya untuk kuliah saja. Selanjutnya adalah alasan mengapa saya memilih nama Bibimbag ini untuk menjadi nama brand produk saya. Alasannya sendiri adalah karena saya sangat menyukai yang namanya budaya Korea. Nah, di dalam budaya Korea tersebut pasti ada yang namanya masakan Korea atau makanan khas Korea. Nah, makanan khas Korea yang saya highlight ini salah satunya adalah Bibimbag. Nah, Bibimbag sendiri ini merupakan sebuah makanan yang di dalamnya itu ada nasi putih yang dicampur dengan lauk-pauk serta sayur mayur dan juga biasanya kadang disajikan dengan saus gochujang khas Korea. Nah, secara harfiah sendiri, bibimbap itu berarti nasi campur ataupun elemen-elemen yang dijadikan satu di dalam satu wadah dan menjadi satu kesatuan. Nah, dari arti tersebut, saya bermaksud untuk menciptakan produk tas tote bag yang dipadukan dengan budaya asli Indonesia yaitu batik. Di sini saya menggunakan batik Jumputan karena menurut saya batik Jumputan itu batik yang lumayan digemari oleh anak-anak muda karena desainnya yang minimalis, simple, dan unik. Lalu dengan batik saya juga mengkolaborasikan dengan warna-warna yang colorful ataupun earth tone. Jadi perpaduan antara batik dan tema colorful atau earth tone itu menurut saya menarik dan cukup. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas yang saya buat untuk brand saya yaitu Bibimbag. Yang pertama ada customer segment. Customer segment ini adalah siapa target customer yang dituju untuk bisnis ini. Yang pertama ada remaja dari jenjang SMP hingga SMA, yang kedua ada mahasiswa, dan yang ketiga ada pekerja kantoran. Lalu selanjutnya yang kedua ada customer relationship. Customer relationship ini adalah cara bagaimana sebuah bisnis dapat menjalin ikatan dengan customer-nya. Yang pertama itu adalah dengan memberikan informasi terkait produk baru ataupun diskon menarik kepada konsumen melalui WhatsApp atau e-commerce chat. Jadi, setelah calon konsumen ataupun konsumen melakukan pembelian pertama di awal, kita meminta data diri, contohnya saja seperti nomor telepon. Untuk nantinya, kita berikan informasi
terbaru terkait dengan produk ataupun diskon yang sedang ditawarkan. Jadi informasi tersebut dapat tersampaikan lebih cepat kepada konsumen sehingga mereka tertarik untuk membeli produk. Lalu selanjutnya mengadakan live shopping dengan pelanggan via Instagram atau TikTok. Cara ini sedang ramai digunakan oleh semua bisnis dan cara ini pun sangat membantu untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Karena dengan cara ini customer juga tahu produk apa yang dijual dan juga kondisi ataupun model yang dijual itu seperti apa. Jadi customer itu lebih paham dan lebih tahu dan nantinya juga ingin lebih membeli. Lalu selanjutnya membuat konten media sosial setiap minggunya. Nah, cara ini juga sangat efektif karena dengan kita membuat konten media sosial itu akan membuat customer itu menjadi lebih tertarik akan produk yang ditawarkan karena pastinya di dalam konten media sosial itu terdapat review produk yang menarik dan membuat customer itu ingin membeli produk tersebut. Lalu selanjutnya mengadakan giveaway. Dan selanjutnya ada channel sendiri adalah menentukan saluran untuk memasarkan produk. Di sini saya menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Lalu e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition ini bagaimana kita mendeskripsikan produk yang kita jual dengan menjelaskan nilai-nilai dari produknya tersebut. Di sini saya menjelaskan bahwa tas tote bag yang memiliki model unik dengan warna yang colorful serta earth tone namun cocok digunakan untuk semua kegiatan. Lalu dipadukan dengan motif-motif jemputan yang unik di setiap produk dan terbuat dari bahan pilihan dan premium yang ringan serta tahan air. Selanjutnya ada key activity. Key activity sendiri merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan dalam bisnis tersebut. Yang pertama ada pemulihan dan pembelian bahan baku. Yang kedua ada proses sampling produk terhadap model dan bahan. Proses sampling ini sangat penting karena akan mengetahui bagaimana gambaran produk tersebut jika sudah jadi dan bisa melihat apakah model dan bahannya itu cocok digunakan bersama. Lalu selanjutnya ada produksi, lalu selanjutnya ada pemasaran dengan melakukan promosi secara online dan offline, juga offline melalui bazar ataupun pameran. Selanjutnya ada key research. Key research sendiri merupakan sumber daya apa saja yang ada di dalam bisnis tersebut. Yang pertama ada sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan bertanggung jawab. Lalu ada supplier bahan baku yang terpercaya dan berkualitas. Lalu juga packaging yang unik dan juga eco-friendly. Selanjutnya ada key partner. Key partner merupakan mitra dalam kerja yang ada dalam bisnis, yaitu yang pertama ada supplier bahan baku, lalu sumber daya manusia utama yaitu penjepit dan juga pengemas produk, lalu ada karyawan atau admin toko, dan juga yang terakhir ada ekspeditor. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure sendiri merupakan rincian biaya yang ada dalam usaha atau bisnis. Yang pertama di sini ada biaya pembelian bahan baku seperti kain, resleting, kancing, dan benang. Lalu selanjutnya ada biaya produksi, lalu ada biaya kemasan atau packaging, lalu ada biaya pemasaran promosi, dan ada biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream ini merupakan pendapatan yang didapat itu sumbernya dari mana. Untuk revenue streamnya sendiri, pendapatan yang didapat berasal dari penjualan tas tote bag berbagai model dengan warna-warna yang colorful serta dikreasikan dengan motif jemputan yang unik dan menarik, cocok untuk remaja hingga dewasa. Tadi pemaparan mengenai bisnis model kanvas yang telah saya buat untuk brand saya yaitu Bibimbing. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.